Di mana masalahnya? Mengapa Labu Jangkar itu nggak bisa? Sejak saya kecil, Pak, Pelabuhan Batu Ampar ya itu aja. Saya pengusaha pernah dikomplain, Pak Swadi kalau saya ngirim barang di Batam, pulang itu kontainer kami rusak semua, dia bilang. Mulai dari pengolahan ikan, pengambilan ikan, lelang ikan, TPI kita juga nggak punya tempat pelelangan ikan. Ya maaf saja, itu bukan industri. Halo, Baca Batam Pos, bertemu lagi di debat caleg. Nah, kali ini udah mau masuki penghujung debat caleg ini. Iya. Kita memperkirakan begitu, karena di tanggal 10 nantinya sudah mulai masa tenang, minggu tenang yang tak tenang biasanya ketika kami menyebutnya. Biasanya minggu tenang yang tak tenang. Minggu kan, tenang gitu. yang tak tenang. Nah, kali ini kami menghadirkan dua caleg calon dari caleg DPRD provinsi ya, Bang. Iya. Yang pertama itu Pak Suhadi. Pak Suhadi ini caleg DPRD Kepri Dapil Kepri 4, Kepri Batam 4. Kota, Lubuk Baja, Bengkong, dan Batu Ampar. Lalu juga Ibu Setiasi Prehelina, caleg DPKS Dapil 5 nomor urut 8. Nah, sebelum kita lebih jauh nih ya Bang, bagaimana sih visi misi apa sih yang akan diperbuat para calon legislatif ini? Baik. Kita tanya-tanya dulu apa sih yang akan mereka perbuat itu. Silakan Bang. Baik. Terima kasih Ju. Ya terima kasih pada dua caleg yang sudah berani datang di sini karena kita mengundang beberapa, tidak semua yang berani datang ke sini. Ya, Gitu. betul. Ada di last minute mengcancel kan gitu. Iya, ada yang last minute meng-cancel gitu. Iya. Baik, karena ini supaya lebih kenal ke masyarakat, saya kira juga sudah terkenal, tapi tentu pencinta Batam Pos tak dan kenal masyarakat maka tak umum, sayang makanya. Iya, pasti pengen tahu lebih jauh apa sih yang ditawarkan oleh kedua caleg ini kepada masyarakat kalau kelak terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Kepri. Terutama kedua-duanya ini dari Batam semua gitu lah. Iya. Baik, kesempatan pertama diberikan pada Bang Suhadi. Ladies first. Oh gitu, ladies first. Oke, Baik, ladies first. Ya sudah, kita Bu Setiasi. ladies first. Nah, ini sebenarnya nggak asing juga ya, dulu pernah menjadi anggota DPRD Kota Batam cukup Dan lama. sering menjadi narasumbernya di Batam Pos ya Bang, kalau Iya. soal kekerasan anak. Tapi sekarang Ibu tuh nggak mau bahas soal kekerasan anak, kita bahas soal Iya. politik ke depan. Kekerasan Silakan. anak Ya, lagi. Bu kita- Setiasi. Baik. Program apa yang ditawarkan ke publik? Nama Oke. mungkin lebih kayak ini nama, nomor urut dari partai mana, dapil Siap. berapa. Baik. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kesempatan yang baik hari ini saya Setiasih Priherlina, SE, Sarjana Ekonomi, khususnya Ilmu Studi dan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro. Kali ini ke DPR Provinsi Kepulauan Riau, Dapil 5 Kepri, Sagulung, Batu Haji, kemudian Sekupang dan Belakang Padang. Padang, ya. 4 kecamatan, nomor urut 8 dari Partai PKS. Jadi 8 dan 8. Ya. Ya kan? Begitu. Lalu apa yang disampaikan oleh Mas Nur dan Bang Jul itu sebenarnya kita kayak reuni aja sih sebenarnya. Cuman sekarang di-upgrade, dulu di DPR Kota Batam, sekarang di provinsi. Apa yang ingin saya tawarkan? Tentu semua tujuan dari sebuah politik itu adalah untuk kesejahteraan rakyat, itu pasti. Mungkin caranya yang beda dari masing-masing caleg, ya Mas Nur ya. Ya. Kalau saya tetap aja bagaimana bisa touch dari masyarakat ke masyarakat, face to face, itu bisa mengetahui apa yang dirasakan oleh masyarakat. Lalu yang kedua, bagaimana implementasinya insya Allah dilantik. Saya nggak suka kalau Mas. Ya. Kalau seandainya itu saya nggak suka loh. Tetapi insya Allah dilantik, Insya Allah. ya kan. Memang ada beberapa program yang sudah kami rumuskan bersama tim. Timnya kami ini terdiri dari macam-macam. Ada yang profesi petani, gitu ya. Kemudian pedagang, dan juga yang potensi di bidang kemaritiman, gitu loh, Mas. Lengkap banget. Lengkap. Tetapi memang dari 3 sisi ini yang agak memprihatinkan adalah petani. Di Batam sendiri tidak punya lahan, Ya. tidak ada alokasi lahan. Yang ada barangkali di luar Batam. Karena ketika kita sudah di Provinsi Kepri, mohon izin banget, saya tidak bisa menyenangkan masyarakat Batam saja.
tetapi bagaimana masyarakat sekepri kan begitu. Iya. Tentu kalau dengan reses dan lain-lain balik lagi ke dapil. Kemudian perdagangan. Perdagangan ini memang keluhan masyarakat terbesar adalah adanya FTZ yang di Batam yang agak dikebiri dikit. Makanya bagaimana pola ataupun arus barang keluar dan masuk di Batam ini luar biasa mempersempit pendapatan para pedagang. Pedagang di sini bisa pedagang eceran, kemudian reseller dan lain-lain itu. Kemudian yang ketiga tentang kemaritiman. Mungkin nanti yang agak dikulik sedikit sama Mas Nur sama Bang Ju ya. Karena memang faktanya demikian. Data 2021 itu kan masih 95% kelautan. Nah, bagaimana dengan hal seperti ini? Bagaimana dengan pelabuhannya, pelayarannya, dan lain-lain. Tentu kalau saya sendiri nggak sanggup, Mas Nur. Ini harus teamwork di dalam DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah provinsi. Kalau Lina sendiri ya nggak bisa, Mas Nur. Ya kan? Tetapi ini adalah sebuah gagasan, sebuah promote gitu ya, promosi gitu ya bagi masyarakat pemilih di Dapil 5. Ada satu pertanyaan, Bu Lina ikut debat ini apakah bermanfaat ataupun ada efeknya bagi masyarakat grassroots? Karena grassroots kami yang ada di kecamatan kami Pak Sagulung ini adalah kumpulan orang-orang yang penerima manfaat terbanyak di Kota Batam. Itu ya. Saya ilustrasikan Tanjung Uncang penerima manfaatnya itu 12.000 jiwa. 12.000 jiwa, ya. Kalau di Sagulung ada kelurahan Pelunggut namanya, jumlah jiwa itu 33.000. Penerima manfaat berapa Mas Nur? 17.000 jiwa. Jadi separuhnya dari jumlah masyarakat itu adalah penerima manfaat. Dirilis terakhir tahun 2023 oleh BPS, ini di Batam 83.000 kakak. Artinya apa? Naik Mas. Ketika kami dulu 2004-2009, angka penerima manfaat, angka masyarakat yang miskin itu di 34.000 kakak, sekarang udah naik. Ini adalah fakta real bagaimana implementasi kebijakan pemerintah seandainya kebijakan bagus, kemudian implementasinya adalah lebih dari sebuah kebijakan, lebih dari kebijakan itu sendiri, insya Allah keserahnya akan terangkat dengan sendirinya. Yeah. Nah, menilik hal ini, nanti kita ngulik tentang PAD, masih kalah dengan dana perimbangan. Yeah. Artinya apa? Pemerintah masih begini terhadap pemerintah pusat. Baik, nanti kita kulik itu. Itu aja nanti ya. Dan intinya adalah seluruh stakeholder yang ada bagaimana bahu-membahu untuk mengatasi mungkin sedikitlah penerima manfaat ini berkurang Mas. Yang penerima BLT berkurang, menerima KIP berkurang, KIS berkurang, bagaimana caranya? Tentu adalah salah satunya dengan PAD yang besar, APBD yang betul. Pro dengan masyarakat. Itu aja 3 aja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Bu Mbak Lina. Ya. Ya. Sekarang kita ke Bang Suhadi ya. Kalau lihat Bang Suhadi ini ingat high test. Ingat olahraga, sport segala macam. Beliau identik dengan itu. Dan tempat beberapa olahraga paling baik rasanya. Sebatam. Dan mungkin masyarakat Batam nggak asing juga ya, kemana-mana balihonya ada semua itu. Ada. Sampai ke gang-gang sempit pun ada gitu. Baik, sekarang kita pengen dengar program yang ditawarkan ke masyarakat yang akan diperjuangkan nanti dan mudah-mudahan duduk di Dewan Provinsi Kepri. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Suhadi, Sarjana Teknik. Saya lahir di Dabo Singkep 1971, tapi numpang lahir saja. Umur 3 bulan saya sudah pindah ke Batam. Dan saya tinggal di Batam tidak jauh dari tempat duduk ini, 100 meter kami tinggal di sekitar Hotel AP.
Oh, Instagram. Talape. Dulu perkampungan. Dulu Novotel ya, Bang? Iya, Ya? Novotel. Kami tinggal di sana sejak tahun 1971. Saya sekolahnya di SD SMP Yosdarso, kemudian SMA-nya angkatan pertama SMA Negeri 1 Batang tahun 1990. Kemudian saya kuliah di Malang, saya mengambil jurusan teknik sipil. Alhamdulillah saya sudah hampir 20 tahun jadi seorang pengusaha, dan salah satu kegiatan kita adalah di bidang pengujian material logam khusus untuk industri perkapalan dan oil and gas. Di samping itu juga saya punya kegiatan aktif di kegiatan olahraga Ya. yang dikenal dengan HTS Arena. ITS Arena. Ya, di sana ada lapangan standar FIBA yang menjadikan referensi bagi seluruh masyarakat Indonesia bagaimana membuat mini stadion yang komprehensif dan bisa dipakai dalam kegiatan yang standar. Saya aktif di kegiatan olahraga, pernah menjadi manajer timnas basket Indonesia selama 2 tahun. Wow. Wow. Jadi bisa Di dibayangkan dalam jiwa yang sehat. kenapa orang Batam dicari pusat untuk menjadi manajer timnas bola basket Indonesia. Tentu saja kita memiliki kompetensi untuk itu. Saya terpanggil untuk menjadi anggota DPRD provinsi, yaitu karena panggilan jiwa, karena saya orang asli Batam. Saya melihat keadaan Batam mulai dari nggak ada mobil, yang ada mobilnya truk-truk. Zaman kecil tuh pakai truk Pak kita kalau kemana-mana. Sampai sekarang artinya saya waktunya ini untuk mengabdi kepada masyarakat khususnya Batam dan Kepulauan Riau. Nah, kebetulan saya melalui Partai Nasdem dengan nomor partai nomor 5 dan nomor urut saya nomor 4, dapilnya Kepri 4 ya Bu ya. Ya. Iya, Bengkong. Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, dan Batam Kota. Batam Kota. Ya. Kebetulan pemilihan dapil ini saya yang menentukan karena saya ngerasa saya pernah lama tinggal di sekitar Lubuk Baja. Saya tinggal di Jodoh, kemudian saya tinggal di Balo Indah, di Pelita, kemudian tinggal juga di Duta Emas, dan sekarang di Villa Panbil. Nah, mudah-mudahan kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bertugas menjadi anggota DPRD sebaik-baiknya, dan tentu saja apa yang saya lakukan adalah sesuai dengan kompetensi saya, karena saya di bidang pengusaha dan saya lebih cenderung kepada bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu melalui usaha. Salah satunya bagaimana nanti kita membuat suatu kebijakan provinsi yang memberikan nilai tambah untuk kemajuan dalam bidang investasi. Nah, dengan investasi baik dalam maupun luar negeri itu yang dibangun, yang di-create oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau itu akan memberikan dampak yang besar. Karena kami tinggal di Batam juga mulai dari tinggal di rumah liar, anak orang tua kami tinggal di rumah liar, semua di sini nggak ada komplek waktu tahun 70-an. Tapi alhamdulillah sekarang ini dengan adanya industri, kemudian adanya perdagangan, akhirnya anak-anaknya bisa disekolahkan dan akhirnya memiliki kompetensi. Dengan kompetensi itu bisa bekerja dengan baik, dengan profesional, akhirnya memberikan dampak kepada peningkatan kesejahteraan. Nah, saya mendengar informasi bahwa untuk kesejahteraan ini pemerintah banyak mengeluarkan bantuan tunai, bantuan-bantuan yang menurut saya juga jangan selalu itu jadikan patokan kebijakan yang selalu dilakukan, tapi harus dievaluasi. Contoh gini, penerima bantuan tentu saja kita akan memberikan mereka tahun ini, tahun depan kalau bisa dievaluasi. Nah, kita harap anak keluarganya itu kompetensinya kita tingkatkan, sehingga dengan kompetensi anaknya generasi selanjutnya mereka itu memiliki pekerjaan, kemudian memberikan penghasilan, akhirnya orang tuanya tidak akan mendapatkan bantuan, tetapi cukup bantuan anaknya. Nah, Baik. ya, jadi saya karena berdasar latar belakang dari pengusaha, saya melihat bahwa kita memberikan sesuatu melalui pancing ketimbang kita ngasih ikannya. Ya, dari sisi lain olahraga banyak yang menitip pesan kepada saya tentang pengembangan olahraga di Kepri yang sangat rendah.
saya orang olahraga. Untuk berkompetisi di olahraga itu kita perlu dana yang besar dan itu perlu kebijakan kuat dari pemerintah provinsi untuk membantu. Nah, selama ini saya dengar anggaran KONI hanya 4 miliar Miliar ya. dibandingkan dengan mungkin Jambi yang sudah 15 miliar sampai 20 miliar. Artinya bagaimana kita mau berkompetisi di tingkat PON atau di tingkat nasional. Nah, kenapa olahraga penting? Olahraga itu karakter building, orang yang sehat, punya jiwa yang sehat, bertanding dengan sportivitas itu memberikan etik moral yang sportif juga gitu kan. Baik. Jadi itu yang kita bangun ke depan. Sportivitas. Insya Allah saya siap untuk mengabdi kepada masyarakat. Mudah-mudahan para pemirsa bisa memberikan dukungan kepada saya. Itu saja. Terima kasih. Makasih Baik, banyak baik. Pak Terima kasih Bang Sladi. Jo, dari sekian debat kita baru kali ini ada yang bicara olahraga juga. Oh, iya. Hampir ini udah debat Iya. pekan keberapa gitu. Iya, gitu. Sebelum 2023 dan sekarang 2024 dan kali ini berbicara olahraga. Iya. Dan kali ini Luar juga biasa. bicara maritim. Mari. betul, Masa? betul, betul. Sebelumnya Sektor yang selama ini dilupakan padahal Luar biasa. potensinya 95%. luar biasa gitu lah. Baru kali ini bicara maritim. Nah, kita akan kulik nanti, apalagi latar belakangnya pengusaha tentu punya pandangan-pandangan yang penting untuk meningkatkan PAD agar tidak hanya bergantung pada sektor-sektor tertentu saja gitu Tapi ya. Iya. tentunya setelah Yang satu ini. Gitu. kita lihat sebentar. Baik, masih dari The Lounge 4 Point Hotel Jodoh, kita masuk pada sesi kedua debat caleg kali ini. Nah, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari dua caleg yang akan menuju ke DPRD Provinsi Kepri dan sangat menarik sekali. Bang Suhadi berlatar belakang pengusaha tapi juga dia peduli pada olahraga. Mbak Lina juga demikian, dia masalah kemaritiman tadi sudah mulai disinggung. Nah, Sosial. kebetulan di kesempatan kali ini kita akan mengambil tema soal masalah bagaimana peningkatan PAD di Provinsi Kepri. Nah, kita tahu bahwa Kepri itu adalah 96% laut. Tapi postur APBD-nya itu bergantung pada pajak kendaraan bermotor. Dan pajak setiap pembelian BBM itu masuk ke sana juga gitu loh. Artinya ada sektor kemaritiman yang belum tergarap selama ini. Contohnya misalnya masalah Labu Jangkar, reklamasi, dan masih banyak potensi oil and gas juga di berbagai wilayah di peningkatan provinsi hasil nelayan juga ya, Bang, Kepri, pasti. betul. Belum lagi bicara soal hasil nelayan tadi itu. Nah, kita ingin minta gagasan dari kedua caleg ini, bagaimana meningkatkan PAD dari sektor yang memang menjadi potensi di Provinsi Kepri. Mana dulu ini, Jo? Kayaknya sebelah saya sudah siap dari tadi. Karena sudah membicarakan soal maritim tadinya. Tadi sudah Oke, punya oke. konsep sendiri bagaimana sih peningkatannya. Baik. Silakan, Bu. Ladies first ya, Bang? Ladies first. Silakan, Mbak Lina. Iya, terima kasih. Kalau kita rasakan ya, Ya. apa sih 5 tahun ke depan, 5 tahun ini? Sebentar lagi September udah selesai kan? Yes. Nggak ada menurut saya sih. Tidak Kecuali ya tadi kan udah dibilang sama Mas Nur, pajak kendaraan. Memang divisi dari PAD sendiri kan memperbolehkan ekspansi diferensi dari pendapatan pajak boleh, dan itu diatur dalam undang-undang diperbolehkan. Artinya desentralisasi kekuasaan otonomi daerah itu memang harusnya membuat pimpinan ini berpikir, Mas. Itu loh. Kalau pajak daerah mereka sudah luar biasa. Ada pemutihan dan lain-lain, pendekatan, bahkan sampai kepada konsumen kan. Wajib pajak maksud saya. Iya. Bagaimana bisa terkondisikan. Itu nggak masalah. Cuman masalahnya adalah kok kecil gitu ya. Dibandingkan dengan dana perimbangan yang saya tadi bilang. Betul, betul. DAU gede,
DAK besar. Iya. Kemudian bagi non migas dan lain-lain. Iya. Selama 4 tahun berkutat di situ. Tetapi sebenarnya ada sebuah momen ketika Pak Gubernur baru naik, yaitu memperlakukan labu jangkar. Labu jangkar ya. Ada tuh permennya tuh macam-macam. Ada permennya, ada ininya, PP-nya, semuanya diatur semuanya. Batal. Padahal kita sudah menginginkan ada sekian ratus M kan pendapatan. Proyeksi sekitar 200 M dari 200 sektor dari sektor labu jangkar ya. satu saja. Ya. Nah pertanyaan kita, di mana masalahnya? Mengapa labu jangkar itu nggak bisa? Apakah egoisme pusat masih nggak ingin nih Melepaskannya. ya gitu ya. Artinya ada sesuatu yang belum terakselerasi dengan bagus. Nah itu butuh lobby mas. Artinya butuh lobby, butuh silaturahmi lah. Nanti kalau bilang lobby nanti dikira orang macam-macam kan. Butuh silaturahmi. Saya bayangkan dulu ketika kami di Biak, itu bupatinya bagaimana dia menuntut 3B itu jalan. Batam, Bali, Biak. Itu janji yang sudah dilontarkan waktu itu oleh Pak SBY. Jadi kalau Bali itu destinasi pariwisata, Batam untuk industri, Biak itu harus untuk kargo. Tapi di perjalanan kargo diambil oleh Makassar. Akhirnya Biak tertinggal. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sana, bupatinya Pak Yusuf waktu itu, di Jakarta itu hampir 1 bulan itu 3 minggu di Jakarta. Hanya untuk mengkawal bagaimana kargo itu bisa kembali ke Biak. 3 minggu, 1 minggu baru kembali ke Biak. Tapi sampai sekarang juga belum. Artinya egosentral dari pusat masih melakukan kekuatannya gitu kan. Nah demikian juga dengan provinsi. Labu jangkar oke, nggak jadi. Pasti ada sesuatu yang lain. Ya kan, kalau satu dewan itu bilang, ayo kita gelontorkan kembali ekspor pasir lautnya, kita buka keran kembali, kemudian SDA-nya kan kita punya mas. Di Lingga itu kan luar biasa, boksit. Tapi bagaimana ini ditata ulang, ditata kelola kembali. Itu. Timah, Lingga, boksit, apalagi maritimnya, nanti ada pelayarannya. Ada labu jangkar tadi, pelayaran, perdagangan, kemudian mungkin STS-nya, ya sip-to-sipnya harus jalan juga. Dan itu kan sudah ada BU-nya, BUP, Badan Usaha Pelabuhan, yang sudah dilantik, diberi kewenangan oleh Pak Gubernur, tetapi belum maksimal. Karena apa? Tidak diikuti dengan satrasnya, sarana prasarananya, Berikat, Karimun, Batam. Ya. Jadi Batam itu mas, kalau kita cerita, pelabuhan yang cantik itu belum bisa untuk mengcover kapal yang besar. Kapal yang besar semuanya berlabuh di Singapura. Ya. Jadi kita pakai aksi stowing gitu, bawa ke sini, ke Singapura dan lain. Artinya itu ada loss. Kita cerita lagi, mungkin FTZ-nya Batam terlalu kuat mungkin ya. Saya nggak paham itu. Padahal Pak Gubernur adalah ketua DK. Dewan Kawasan. Harusnya bisa mengkoordinir, memanajemeni, inilah menjadi salah satu pendapatan asli daerah yang bisa diperjuangkan oleh seorang gubernur. Perikanan, aduh mas, yang ada peri kiri kali ya. Perikis. Perikanan itu luar biasa, Natuna, masya Allah, ya kan. Ambillah investor, untuk apa? Mulai dari pengolahan ikan, pengambilan ikan, lelang ikan, TPI kita juga nggak punya tempat pelelangan ikan. Ya kan? Kita 95% apalagi nanti laut, kita tapi tidak punya TPI ya, Bang? Iya, cold storage-nya, bangun pabriknya. Jangan cerita tentang ini nanti cost-nya tinggi karena Batam atau Kepri itu kepulauan jadi cost-nya tinggi. Daerahnya untuk pasar nggak usah ke Batam, nggak usah ke Indonesia lah. Depan tuh ada Vietnam yang dekat, Thailand yang dekat, Natuna itu di Laut Cina Selatan dekat, begitu. Singapura apalagi Malaysia bisa pak. Daripada orang Malaysia
cari sarden di Surabaya, kan gitu ya. Iya. Ini juga Pak, tetapi memang kita butuh gubernur yang kreatif ya, kreatif. Ini saya bicara sini karena mumpung belum ada satu lagi udah selesai kan. Kalau mungkin kita ketemunya 2 tahun lalu saya bingung kali ya. Tapi kalau yang sekarang, please silahkan. Banyak sekali Mas. Kita cerita tentang maritim kita punya macam-macam. Umrah ya. Umrah itu kan ya. sebenarnya disiapkan untuk itu. Ya. Tetapi kan yang datang ke umrah juga sukanya yang jurusan akuntansi sama manajemen. Bagaimana mendorong orang untuk ini. Terus yang kedua, BUMD. BUMD bikin aja sebanyaknya. Kita akan mencontoh kepada yang kecil boleh lah, Kulon Progo, ya kan? Kulon Progo ada BUMD yang mengelola SPBU, mengelola pertanian, mengelola ini dan lain-lain. Kenapa Provinsi Kepri tidak? Ada gas Natuna. Bikinlah BUMD memang fokus ke pengelolaan gas. Jadi kita tidak terima dana perimbangan terus loh. Non migasnya memang gede, besar itu. Bahkan lebih besar dari PAD sendiri. Ya kan? Terus apa lagi? Banyak Mas yang dikerjakan. Jadi BUMD lagi apa Mas? Perikanan. Sekarang kan gitu. Yang sekarang apa? PUP. Semuanya tidak berjalan ya gitu. Nggak tahu juga lah itu ya kan. Artinya banyak sekali Pak yang harus kita lakukan dan saya pikir gubernur kita jangan yang biasa-biasa saja, tetapi memang inilah sebenarnya garis di depan dengan negara sebelah gitu ya. Bagaimana itu nggak bisa. Peti kemas juga masih bisa. Karimun itu kalau dibesarkan, ya kita cerita-cerita abstrak ya. Kita cerita abstrak tanpa data dan lain-lain, tetapi fakta real itu kan bisa. Tapi menarik ya Bang. Butuh gubernur yang tak biasa-biasa saja, tapi juga butuh anggota dewan yang juga harus luar biasa. Nah ini Bang Suhadi, tadi kan disebutin bahwa ada beberapa fakta, mungkin hal-hal yang belum tersentuh dan perlu dikembangkan. Kira-kira menurut Bang Suhadi, apakah memang seperti ini atau mungkin ada potensi lain juga yang masih luput dalam mungkin ya pemerintah saat ini atau mungkin betul. Selaku juga orang yang berkecimpung di dunia di pengusaha gitu. Mungkin bisnis, ini perlulah dikembangkan yang ada kaitannya dengan oil and gas ya Pak Ju ya. Ya, saya kira masih luput di pasti banyak nih. Lebih paham. Pasti banyak nih yang potensi yang bisa digali untuk memajukan Kepri gitu loh. Ya, silakan Bang Suhadi ya. Ya sebelumnya saya mungkin kalau ada salah tolong dikoreksi. Ya. Sepengetahuan saya dan informasi saya itu APBD Kepri tahun 2024 itu udah diketok 4,3 triliun. 4,3. Ya. Tadi Ibu bilang memang hampir separuh itu dari pusat, Ibu ya. 1,9 triliun itu dari pusat. Pusat ya. Lebih 2, Sisanya mungkin ada pendapatan yang lain. Nah, salah satunya memang kita ada pendapatan pajak dan ada retribusi dan mungkin kita kalau ada BUMN, saya juga tahu Kepri apa ada BUMN, kemudian ada apa pendapatan BUMD lainnya, itu mungkin saya tidak begitu pelajari. Tapi intinya bahwa kita masih terlalu banyak meminta ke pusat. Dan menurut saya itu memang tanggung jawab anggota DPRD provinsi maupun DPR RI yang kita pilih nanti itu untuk memperjuangkan hak kita juga. Semakin bagus Bu, kalau dari pusat datang juga bagus kan. Misalnya tahun ini 1,9, tahun depan kalau bisa 2, triliun. Dan itu adalah perjuangan yang harus dilakukan oleh anggota DPR RI, wakil dari Kepri dan khususnya juga anggota DPRD provinsi. Nah terkait dengan maritim, kita memang kalau dibilang Singapura itu negara maritim. Singapura sekecil itu maritim. Kita apa? Kita adalah negara kepulauan. Beda antara kepulauan dan maritim. Maritim itu istilah industrinya dalam penggunaan kelautan. Nah, sedang kita kepulauan. Nah, terkait dengan pendapatan daerah yang tambahan dari Labu Jangkar, setahu saya itu memang kita undang-undang bahwa wewenang untuk provinsi adalah batas 0 sampai 12 mil laut. Jadi arah dari bibir pantai ke laut itu sekitar 20 km. Nah, itu diberikan wewenang kita untuk mengelola mineral maupun hayati. Mineral mungkin di situ juga ada, tapi yang bukan logam. Karena pemerintah selebihnya itu pemerintah pusat. Karena undang-undang tentang kelautan itu dipegang wewenangnya lebih besar ke Departemen Perhubungan.
Nah, terkait dengan Labu Jangkar itu belum ketemu titik terang siapa yang mendapatkan hasil dari distribusi untuk Labu Jangkar. Nah, saya punya ide misalnya kita bikin badan usaha yang bekerja sama antara Departemen Perhubungan dengan provinsi, sehingga nanti kita bagi tugasnya dan kemudian pembagian hasilnya juga kita hitung bisnis by bisnis lah ya kalau kayak gitu kan. Nah, terkait dengan potensi, saya rasa bukan hanya sekedar retribusinya saja, tetapi kalau di Singapura itu ada servis, contohnya orang-orang pasti membutuhkan makanan, kemudian ada minyak, kemudian juga ada keperluan lain, dan itu multi efeknya itu saya rasa sangat lebih besar. Nah, itu yang harus kita perjuangkan, khususnya anggota DPRD provinsi, karena itu belum ketemu pembicaraan itu, dan ini harus segera dilakukan karena semakin kita menunda, kalau orang bisnis itu time is money, Pak. Iya. Satu tahun potensi 200 miliar atau 300 miliar, multi efeknya mungkin sampai 300 miliar, kenapa nggak segera diputuskan saja gitu kan? Karena Kali 5 udah 1 triliun nih Bang. iya, makanya kali 5 satu periode gitu kan. Nah, BUP sudah ada sih sebenarnya, Iya. tapi nggak maksimal. Nah, berarti perlu anggota dewan dan gubernur yang sedikit dalam tanda petik agak gila nih, yang berani melabrak-labrak ke pusat gitu kan. Ya, saya rasa yang lain itu juga sebenarnya saya setuju sama Ibu. Sebenarnya Labu Jangkar tuh uangnya tidak seberapa, Pak. Ya. Tapi Banyak pengelolaan untuk perikanan itu jauh lebih besar. Vietnam dengan kita lebih luas lautnya. Karena kalau ikan itu kita bebas, wewenang kita di provinsi, hanya mineral aja. Yang 12 mil itu yang dibatasi ya. Iya. Kemudian transshipment itu juga penting karena barang-barang yang dari Singapura itu bisa kita taruh di Batam. Nah, Kota Batam sudah membangun pelabuhan sejak saya kecil, Pak. Pelabuhan Batu Ampar ya itu aja. Saya pernah nanya kenapa ini nggak dibangun-bangun. Banyak aja. Saya nggak tahu, pasti ada political will-nya, ada tantangannya baik internal maupun eksternal. Saya pengusaha pernah dikomplain, Pak Swadi, kalau saya ngirim barang ke tempat dimasuk di Batam, pulang itu kontainer kami rusak semua, dia bilang. Gitu. Nah, sekarang udah mulai diperbaiki. Saya dengar mau dibangun pelabuhan peti kemas yang komprehensif. Kebetulan saya sering juga karena saya ada perusahaan di Jakarta, saya ketemu kawan-kawan itu kebetulan juga dia megang tentang pelabuhan kontainer itu PT Pelindo ya. Nah, jadi mereka bilang kalau buat pelabuhan itu seperti kita buat restoran. Kalau buat restoran artinya ada orang yang datang. Orang yang datang apa? Kapal-kapal harus berlabuh ke sini. Kalau nggak ada kapal sedikit, nanti cost dengan biaya investasi dan operasional itu akan tidak cukup. Nah, seperti restoran, itu udah pernah dihitung. Akhirnya kita hitung uangnya berapa triliun. Nah, inilah saya rasa private sektor itu sangat berperan. Swasta mungkin bekerja sama dengan pemerintah agar segera dibangun pelabuhan, karena itu dari sektor maritim, karena di sana waktu kapal datang yang besar-besar itu ada kapal tugboat yang menggiring, kemudian macam-macam itu. Nah, itulah industri maritim itu di situ tumbuh. Kalau sekarang saya lihat ya maaf saja, itu bukan industri, masih ya sebatas standar kita, yang penting barang masuk, ya. barang keluar gitu ya. Itu menurut saya. Iya, benar sekali juga. Biasa saja. Biasa saja. Dari dulu saksi sampai mata sekarang. nih dari kecil Iya, sampai sekarang gitu kan. Ya. Berarti tulisan kita berapa waktu lalu tidak salah kayaknya. Iya, betul. Ya, saya udah hampir keliling kemana-mana, maaf. Seperti di Hong Kong, kecil kota-kota Barcelona, Spanyol, itu saya lihat pelabuhan yang lift itu keren yang dibeli sama Bapak Muhammad Rudi itu, kita mau order katanya 4. Kita baru memulai dan itu baru ada keberanian. Kalau di sana saya lihat tuh minimal tuh ada 30. 30 Ya, 40. Jadi mereka kapal datang langsung diangkat. Nah, itulah yang kita harus lakukan, kebijakan di tingkat provinsi, bagaimana investasi saling membantu antara Batam dan pusat maupun provinsi juga, pusat juga harus kolaborasi tentang hal ini. Karena Batam ini di depan negara luar, dan saya rasa bahwa kami anak Batam yang lama dari kecil di Batam itu terbangun dengan interaksi dengan orang asing. Di sini banyak orang bule, orang dari luar bekerja. Akhirnya kami ikut selabel mereka dan itu sangat memberikan keuntungan.
Jadi saya harap mudah-mudahan ya ke depan lebih baik lah. Iya, baik. Seru juga nih Semoga juga. lah. Seru banget. Orang yang dari kecil sampai besar sekarang Menyaksikan lihat, betul, ternyata iya. perkembangannya itu tidak yang terlalu masif Ya. dan baru akan di Iya, tahun iya, 2024 baru akan. Sedangkan Singapura sudah Iya. dan Korea Selatan dan negara lainnya sudah lebih dahulu Jauh dan lebih kita maju, baru ya, akan. iya. Dan Bahkan kita berharap ya benar-benar tadi dibilang mungkin sepakat dua caleg kita ini butuh pimpinan yang agak sedikit ya mungkin ya bukan gila ya tapi sedikit kuat ya Kuat, yang dari mindset. yang benar-benar punya political will yang luar biasa dan juga tentunya kita butuh anggota dewan yang Betul. benar-benar memikirkan ini semua jadi tidak memikirkan yang lain-lain. Betul. Tapi Karena memikirkan kalau ini. cuma gubernur juga maju sendiri juga Tidak dia bisa kan, sendiri. Pak. Tapi kalau Jadi anggota gubernur dewannya butuh kuat, anggota dewan yang benar-benar juga berpikiran bahwa kesejahteraan untuk bersama. Cuman Iya. pertanyaan saya di mana sekarang anggota dewannya? Nggak ngerti gua. Ada di mana? Itu saya setuju Bu. Saya satu. Jadi gini. Iya. Ini menarik ya. Kita sebenarnya Nggak, mengundang gini. beberapa incumbent Pak, untuk iya. datang di sini dengan harapan itu tadi kita bisa Gini, Iya. pas saya menguliti, tanya iya. Mas, ada di mana? Lagi bahas anggaran. Bahas anggaran di mana? Adalah, lu kok adalah gitu ya. Iya. Artinya jarak ya, range kita untuk kegubernuran, ke Dompak, mungkin Mas-mas dan Pak Suwandi juga ada pernah ke sana kan. Bagaimana rakyat akan mengadu, bagaimana rakyat akan menemui pimpinan ataupun siapa yang dia cintai ketika nggak ada satupun di sana. Nah, menarik ini Mas. Tapi sebentar sih. Gini, gedung dewannya entah, nggak ngerti saya, kosong, ya kan? Mungkin ada yang staff doang ataupun apa. Atau mungkin pimpinannya ada di mana juga nggak ngerti. Artinya gini, jangkauan itu jangan dipaksa juga. Mungkin nantinya ada building di sini sendiri, 25 dewan loh, anggota ya? dari Batam. Batam. Tapi Bu, Iya, ya kan? betul. Boleh nggak Mas Ju? Kita cari anggota dewannya ada di mana anggota dewannya setelah rehat. Baik. Masih di Lounge Hotel masih di Lounge Four Point Hotel, Hotel Batam. Batam. Saya, By saya Sheraton. memang orang barat tapi orang Sumatera Barat. Jadi bukan orang barat sana. Jadi agak belibet juga ngomong. Iya, iya. Tapi tadi sempat di segmen sebelumnya kita berbicara mencari anggota dewan. Kita nggak nemu juga anggota dewan di mana ya dia mereka. Ya kita nemunya calon anggota dewan. yang Calon ada anggota di dewan, depan betul. kita. Amin. Tapi ada ini juga di masyarakat. Mohon maaf nih, bukan berarti mengecilkan yang lainnya, tapi dalam berbincang-bincang kita di masyarakat sebenarnya yang kalau mereka bicara mana anggota dewan provinsi, mereka ada yang menyebut begini. Sebenarnya ada satu, Tabak Iskandar gitu ya. Karena yang berani speak up cuma satu. Ya, Nah, kita kemarin berharap soal nanti itu. ke depan mereka berani speak up persoalan masyarakat gitu ya. Hal-hal yang Terutama kemarin soal masalah Rempang, tapi mungkin banyak persoalan di Kepri Banyak yang perlu kita membutuhkan Penerimaan manfaat yang banyak. ini Anggota dewan anggota yang dewan speak gitu loh untuk itu supaya bisa didorong untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Berarti muncul bukan gitu anggota loh. dewan yang cuma duduk dan mendengarkan rapat saja ya. Berarti anggota dewan yang berbicara untuk Iya, masyarakat. betul. Itu penting. betul. Kira-kira menurut tadi kan sudah dibahas oleh Bu Setiasi, Pak Bang Suwadi, kemana anggota dewan itu? Menurut Bang Suwadi kemana mereka? Saya balik pertanyaan ini ke Bang Suwadi, kira-kira kemana mereka? Apakah mereka sudah mumpuni? Gitu kita bicara. Apakah mereka sudah membicarakan hal-hal yang menjadi mungkin keluhan kesah masyarakat, baik masyarakat di akar rumput, baik di pengusaha? Apakah mereka sudah maksimal atau masih Iya. masih Kalau- mencari-cari kita? Saya dulu lah Bu ya. Oh, silakan, Silakan, Pak. Suwadi. Karena Bu Setiasi sudah membuka tadi Iya. kemana anggota dewannya. Jadi saya melihat di lapangan selama saya sosialisasi, hampir 2 tahun sebenarnya saya udah sosialisasi. Jadi apa yang dirasakan kerjanya anggota DPRD provinsi terkaitan dengan apa yang dihasilkan oleh pembangunan yang dirasakan mereka secara langsung. Nah itu mereka tidak bisa menjawab. Artinya memang komunikasi ini terputus. Sebenarnya anggota DPRD provinsi itu sangat besar perannya karena pengelolaan
anggaran di tingkat gubernur, ya kan, tingkat di provinsi. Nah, itu harus memberikan dampak kepada masyarakatnya. Nah, saya melihat bahwa ke depan ini itu harus benar-benar masyarakat bijak bagaimana memilih anggota DPRD provinsi itu tidak hanya terkenal, maaf saja, kebajikannya saja. Benar, kita anggota DPRD provinsi itu ada 11 tanggung jawab kita yang sangat berat adalah menyusun anggaran supaya anggaran itu bisa memberikan dampak kepada masyarakat di dapil kita. Nah, kalau saya akan memperjuangkan bagaimana APBD itu hasilnya ada salah satu pendapatan daerah dari retribusi pajak yang dipungut itu yang diberikan kepada provinsi itu dikembalikan seoptimal, nggak semaksimal ya, seoptimal mungkin ke pembangunan Kepri. Contoh, saya ngelihat masih ada polemik ini jalan provinsi, Bu ya. Nah, jalan provinsi ini saya sangat mengkritisi karena banyak jalan-jalan provinsi yang tidak terawat dan tidak diberikan komitmen pembangunannya. Nah, jadi akhirnya saya dengar Kota Batam yang mengambil alih. Ya, Tentu dilepas saja, semua ya. tentu saja itu sangat merugikan kita karena dana yang harus disiapkan oleh pihak provinsi pindah ke Batam akhirnya tidak turun. Harus ada kompensasi karena biaya jalan provinsi itu diambil alih oleh Kota Batam. Nah, jadi saya pikir ke depan ini anggota DPRD provinsi harus transparan dan selalu memberikan laporan kepada masyarakat khususnya di dapilnya apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka perjuangkan. Mungkin itu ya kalau menurut saya. Baik. Betul juga ya. Belakangan kita merasakan ya bagaimana jalan provinsi yang akhirnya dilepas. Tapi sampai sekarang masih, karena kota juga kan punya anggaran terbatas, mungkin sudah ada prioritas sebelumnya. Yang lain? Walaupun sudah diambil alih, tapi akhirnya menjadi second prioritas gitu kan. Padahal itu tadi yang dibilang Bang Sohadi, kan kalau dari provinsi bisa dong perjuangkan anggarannya kan. Dan bisa dibicarakan sebenarnya, kompromi-kompromi Salah satu politik jalan bisa. yang paling tampak di kita itu adalah ini, dari Simpang Gilail sampai ke underpass ya. Itu Atau kondisinya mungkin masih sangat enggak lah. Kalau saya sih memang kotanya terlalu agresif. Gimana Pak? Ini berat Iya ini. dong. Iya. Saya nggak nyebut ya, Bu. Iya dong. kalau Terlalu kata- agresif makanya ya sudah lah gitu kan. Awalnya kan ketika belum jadi double head ya. Kan diambil oleh pemerintah kota. Ya kan? Bingung nih yang ada di sebelah. Kok diambil oleh pemerintah kota? Ya udahlah. Berarti Bepeng lewat kewajibannya. Begitu double head, wah luar biasa, mana yang kota, mana yang Bepeng, nggak ngerti lagi kita, ya kan? Bagus semua kan? Nggak ngerti Bagus lagi. semuanya ya gitu. Yang provinsi? Yang provinsi makin kabur ya. Jadi gini, kewenangan itu sebetulnya mudah asal ada niat baik. Saya sampai sedetik ini di lapangan itu menemukan bagaimana mungkin kalau dikatakan disharmonis terserah lah ya. Tapi ini adalah kepentingan masyarakat. SMK kurang ruang, kurang lahan. Kemudian dijawab oleh BP lahan habis, ya kan? Dah. SMA juga sama, lahan habis. Ujung-ujungnya adalah karena kepentingan politis. Jadi kan susah Mas. Kalau semuanya dibawa ke situ semua kan susah. Tetapi benar Pak Suhadi bilang, harusnya pajak-pajak yang pemerintah provinsi itu pungut, yang punya kendaraan paling banyak di mana? Batam. Di Batam. Balik nama banyak berarti di Batam juga. Retribusi juga sama. Optimalisasi pengembalian ke kota Batam. Kami dulu kalau Batam itu kurang anggaran, kami koordinasi dengan pemerintah provinsi. Bahwa di sini ruang kelas ini kita kurang, ini kurang. Akhirnya nanti diakomodir oleh pemerintah provinsi dengan APBD-nya. Nah kalau saya sekarang nggak ngerti lagi. Mudah-mudahan komunikasinya masih jalan, mudah-mudahan. Itu tadi bilang Bang Suhadi tadi, kayaknya ada yang terputus komunikasi ini. Jadi masih jalan. Makanya Pak, nanti carilah yang sesuatu yang beda, kemudian yang
hiperaktif ya. Hiperaktif. Jangan anak aja yang hiperaktif kan, tetapi pemimpin juga harus suatu ketika hiperaktif. Pemimpin dan anggota dewannya ya, Bu. Anggota Karena Ini kalau menarik pemimpin Ibu. aja Bu, hiperaktif. Bu Setiasi ini dari tadi menarik pernyataan-pernyataannya. Saya sebenarnya nggak menyerang mencari-cari ya, saya anggota nggak- dewan, mencari-cari Agak-agak nyerempet sedikit aja ya. Pemimpin yang hiperaktif ya, jangan hanya anak aja yang hiperaktif, tapi anak hiperaktif luar biasa, Bang. Mereka dia loncat sana, loncat sini, bikin sesuatu. Jadi ini maju. Kewenangan pendidikan aja sudah berbeda, Pak. Iya. Ya kan? Padahal yang sekolah ada siapa? Anak Batam, anak Kepri, anak Indonesia. Itu saja sudah beda. Ada diskriminasi, perlakuan dan lain-lain. Bagaimana dengan sektor yang lain, Pak? Iya. Iya. Jadi saya kalau lihat struktur APBD kita tahun 2024 itu 4,3 triliun itu sektor pendidikan itu jatuhnya sekitar 26%. 26% untuk biaya pendidikan. Nah, ini yang yang ditetapkan pemerintah sebenarnya 20% minimum. Nah, Kita di atasnya. Ya, kita ada di atasnya. Oke. Saya belum secara detail melihat angka 20% dari 4,3 triliun itu sekitar 900 miliar, itu arahnya kemana saja. Pasti pembiayaan tentang mengeluarkan pembiayaan seperti gaji guru, Aparatur, kemudian segala macam. Dan itu di luar infrastruktur sekolah, ya Bu. Jadi infrastruktur sekolah itu di luar itu. Kalau 20% itu harusnya untuk pembelajaran, gitu kan? Murni Iya, untuk murni pembelajaran. untuk bayar Bukan gaji. untuk belanja modal, gaji-gaji dan lain-lain. Harusnya seperti itu. Tapi ya bertahap kali ya. Ya. Yang agak memprihatinkan kan belanja untuk dinas kesehatan ya. Harusnya kan minimal 10%. Saya nggak tahu apakah sekarang sudah lebih dari 10%. Mudah-mudahan sudah Iya, lebih. sepertinya sudah 10% Bu kalau saya lihat. Cuman maksudnya saya biaya sebesar itu lebih banyak kepada untuk pembiayaan operasional ketimbang membangun sekolah. Dulu waktu saya angkatan pertama SMA 1 itu satu kelas itu isinya 40 orang dan hanya 2 kelas. Saya dengar sekarang itu satu angkatan itu 40 kelas. 40. Iya, mungkin 80 kelas dari shift pagi dan shift sore. Iya, ada 3 Bahkan shift. ada yang online ya. Ada Dulu online. awal-awal. Jadi Sekarang masih. terkait dengan hal itu sebenarnya anti klimaksnya karena kita tidak bisa membangun sekolah di SMA khususnya karena kita nanti kan kebijakan kita kan di SMA dan SMK. Iya. Nah itu terkait dengan lahan juga memang dari dulu saya dari kecil di sini harusnya pemerintah yang sebelumnya harus memberikan ruang atau space plan-nya itu untuk sekolah jangan dikasih kepada investor swasta sehingga sekarang mau bangun sekolah aja tidak cukup. Dulu mungkin plan-nya mungkin hanya ruangannya mungkin satu daerah ada 10 gitu ya. Sekarang nggak bisa lagi. Minimal itu sekolah daerahnya 10, tingkat 5 mungkin. Tingkat 5. Nah, Ya, betul, jadi tentunya ini menjadikan perhatian kita bahwa kolaborasi pembangunan antara wewenang di provinsi maupun di Batam itu harus sangat baik kerjasamanya sehingga yang dikorbankan masyarakat itu terhindari. Nah, Kota Batam bisa membangun SD SMP segitu banyak, pas mau masuk SMA tidak bisa nyari sekolah karena sekolah terbatas. Nah, ini menjadi PR kita Ibu kalau insya Allah nanti dilantik. Iya. Ini bagian dari Cuman kita. memang kendala kami kan ini kan newcomer ya, kami kan Iya, newcomer Iya. kan. Iya, iya. Kendala kami ini adalah bukan kendala sih, suka di masyarakat tuh antara adu poker dan adu pikir. Aduh, poker. Iya kan? Iya, iya, iya. Jadi- Tapi udah jelas ya Yu, tadi dari bagaimana di sesi kedua kita menggali soal potensi PAD dari sektor lain dan Bang Suhadi sudah memaparkan Memaparkannya dari banyak sekali potensi yang bisa kita andalkan gitu loh. Mbak Tinggal Nina juga pemimpin sudah- yang tinggal hiperaktif saja pemimpinnya yang kita- memimpin juga butuh Iya. anggota dewan dan hiperaktif juga Betul, tentunya betul. pasti. Dan di Kita berharap dua-duanya hiperaktif nanti bisa menjadi anggota dewan. Nah, Amin. tadi di sesi ini kita juga menyinggung soal masalah pendidikan sedikit yang tentu itu tadi juga butuh political will yang jelas ya gitu loh. Karena betul yang dibilang Bang Suhadi tadi banyak sekali
SMK SMA yang kekurangan kelas sekarang Iya. gitu loh. Iya. Karena Bahkan yang memprihatinkan Ju, Iya. SMK itu harus masuk SIP gitu ya. Sip, Bagaimana 3 sip. SMK yang harusnya lebih fokus ke Ya, jurusannya? saya jujur saja, Ya. saya luruskan. Kenapa lahan kita tidak ada? Sebenarnya saya lihat kalau menurut saya pemerintah kota sekarang itu tidak salah, Bu, karena PL itu biasanya dia diberikan zaman-zaman dulu, tahun 90. Setahu sudah saya itu- terlanjur diberikan jauh, Iya. jauh. Nah, pada saat itu apakah pernah berpikir bahwa di mana tempat kita bangun sekolah? Nah, sekarang pemerintah sekarang setahu saya itu bagaimana memperbaiki PL-PL yang sudah diberikan kepada Kesalahan di masa pengusaha lalu, dari ya. bangun, bila Iya. perlu ditarik Sebenarnya, jadikan sekolah. Tapi kan itu kan nggak bisa segampang itu. Nah, ini Iya. menurut saya memang perencanaan dulu harusnya pemerintah sebelum-sebelum itu harus punya komitmen tentang pembangunan sekolah. Minimal lahannya jangan dipakai untuk usaha, tapi untuk sekolah juga Untuk ada. sekolah, Gitu. iya, betul. Iya. Bisa sih, bisa. Artinya pertumbuhan suatu daerah ini kan harusnya kan ringnya udah sekian ratus kilometer kan gitu ya. Iya. Makanya bagaimana mudah-mudahan karena ada otonomi daerah gitu ya, nggak gagap lagi untuk masalah kesehatan, pendidikan, masalah sosial, masalah-masalah yang lain. Ini memang kita agak gagap di situ, Iya. Mas Nur. Saya juga Siapa sangka Mas Nur kesini dulu bujang, kemudian menikah di sini, beranak pinak di sini. Ketika beranak pinak butuh kesehatan, butuh pendidikan. Pendidikan, ya. Naik lagi butuh pendidikan yang lebih tinggi lagi, seterusnya. Iya. Nah ini memang mulai dari Sambas kali nanti kita mulainya kan. Kalau dari Batam suka nggak suka ya emang seperti ini. Nah plannya tadi hiperaktif itu, bagaimana pemerintah nantinya Hiperaktif. memang harus hiperaktif Mas. Iya. 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 Kalau Singapura bisa reklamasi pantai, gitu kan? Kenapa kita tidak untuk sebuah membangun komunitas pendidikan yang Pendidikan, bagus, iya. misalnya Iya. seperti itu kan? Iya. Masih banyak. Ya, Tapi ya. tentunya memikirkan Laut masih juga banyak ya. Ju? Laut dampak-dampak lingkungannya juga Lempang, semuanya. Lempang kita rebut kembali juga Betul, masih betul, bisa kan betul. gitu. Wah. Rebut gitu. kembali ini keren banget. Iya, saya Bang. Kalau ke depan, kalau saya salah satu juga yang kalau saya perjuangkan adalah tentang pendidikan vokasi. Karena saya di Iya. dunia usaha, kita tahu sektor-sektor dan nggak- spesifik apa orang yang dibutuhkan. Contohnya Biar di nggak Batam. misling ya Mas ya. Nah, jadi selain itu juga itu penting dan itu jangan berpikir bahwa membangun tempat sekolah-sekolah vokasi itu dengan yang terlalu besar, kecil tetapi tepat sasaran. Iya. Jadi seperti mini BLK gitu ya. Kalau BLK itu kan pasti bantuannya dari pemerintah pusat. Nah ini juga salah satunya kita milih anggota dewan yang bisa berjuang untuk pusat, khususnya DPR RI, karena mereka lah yang bertugas untuk mencari proyek nasional agar dibangun di Batam, kemudian mencari dana-dana tambahan sehingga memberikan bantuan pendanaan kepada daerah kita. Total Kepri kalau nggak salah kita dapat transfer dana itu langsung 17,6 triliun itu dibagi ke beberapa kabupaten kota dan Batam paling banyak dapat 1,4 triliun karena penduduknya banyak. Nah jadi ke depan itu juga saya usulkan mungkin kayak di Singapura itu dia karena tata kelolanya udah bagus. Tapi kalau kita ini sebenarnya ada daerah tertentu yang masih bisa kosong Ibu. Iya. Yang kosong kita bikin itu semua tuh komplek sekolah dan kita Terpadu gitu ya? terpadu Iya. sekolahnya banyak, SMA-nya itu banyak, tapi transportasi kita siapkan. Nah itu mungkin kerjasama dengan pemerintah kota, jadi anak-anak sekolah itu punya jalur ke sana lebih gampang. Jadi walaupun dia tinggal di Batu Aji, tapi sekolahnya mungkin kita cari daerah sekitar tanah yang kosong tuh saya nggak tahu di daerah mana di pinggir laut kata ibu ada agak-agak di Iya. direklamasi dikit gitu kan. Kita Iya. bangun sekolah yang banyak karena saya ngeliat sekolah itu sangat dibutuhkan sekali. Penting Iya, banget. betul. Nah, ide-ide yang bagus ya, ide-ide cemerlang nih. Kayaknya warga Batam Kalau wajib soal- mendukung dua orang ini kayaknya. Karena ide-idenya Iya, luar Mas, biasa. cemerlang gitu loh. Mendukung aja Mas, nyoblos. Oh iya, oke. Kan saya cuma bisa boleh ngomong Oh, iya, mendukung, iya, Bu. oke. Kalau nyoblos kan ibu-ibu sama bapak. Betul juga itu ya. Selama ini yang menjadi keluhan adalah lahan. Iya, Sementara kita masih punya laut yang banyak yang bisa direklamasi. Iya, jadi- Masa reklamasi Siapa tahu ini nanti untuk dengan kebutuhan Singapura perumahan aja bisa iya, gitu kan? Dengan Singapura tinggal jalan kaki kan. Iya, Ya, jadi gitu. sekolah itu
kasih satu tempat lahan yang besar. Iya. Mungkin ada SMK 1, SMK 2, Namanya inklusi, Mas. Namanya banyak inklusi gitu kan. di satu Tempat atap. transportasinya kita atur. Bagaimana bus itu pagi hanya mengantar anak sekolah. Iya. Kalau yang karyawan itu udah naik kendaraan bermotor atau kendaraan masing-masing. Cuman ya itu Mas, kewenangannya itu beda. Iya. Kota itu TK sampai SMP, kemudian SMA, SMK, SLB itu Provinsi. Tapi bisa disatukan. Nggak tahu kan, gitu. gua. Bisa Bu, asal Bisa. komunikasinya Asal intent. komunikasi tadi, jangan terputus. Jangan komunikasinya putus. Gara-gara Gitu duit ya? 100. Gitu ya? Ya Bu ya. Ya, pinjam Gara-gara servis dulu. pinjam dulu 100 jangan komunikasi. Memang konsep sekolahnya itu memang tidak bisa lagi seperti yang sekarang. Kita perlu dana besar. Maaf saja mungkin kita bikin sekolah yang seperti kayak hotel ini yang Iya. vertikal, kelasnya banyak dan tersentralisasi di sana. Iya. Butuh dana besar berarti pemerintah juga harus kreatif mencari dana ya. Nah itu jangan itulah hanya mengandalkan kalau menurut saya ini. handalnya dari mana itu kalau bisa itu diperjuangkan oleh anggota DPR RI kita yang Iya. asal Batam. Jangan kita Ada nyari 4 yang asal Jakarta setelah jadi tinggalnya di Jakarta. Tinggal di Betul, Pak? Jakarta, betul. Betul Bu ya. Saya Mbak, karena orang lokal Siap, Batam. siap. Baru muncul setelah mau pencoblosan ya dengan baliho-baliho yang Per 5 tahun. Aku nggak lihat loh. Aku cuma nyambung omongannya Baik. Bang Suhadi loh ya. Iya, iya. Baik. Saya kira juga kita rehat sejenak baru nanti kita closing dan sangat menarik tadi banyak ide yang Sebenarnya yang banyak bisa ide, diiniin. Bang. Ini bisa jadi recommended Kalau ini. saya Recommended simpulkan nih. tadi Bang, komunikasi jangan putus gara-gara duit Iya. 100 ya Bang. Iya. Ya Bu ya, duit 100 bukan gara-gara politis. Iya. Juga butuh pemimpin yang hiperaktif. Tentunya Iya, juga butuh anggota dewan yang hiperaktif juga. Iya. Dan juga butuh political will-nya yang luar biasa dari pemerintah sendiri bagaimana memperjuangkannya. Dan juga untuk anggota DPR RI-nya juga butuh orang-orang yang paham dengan problem Betul, Batam. betul. Jangan hanya paham dengan suara Batam tapi tinggalnya di Jakarta. Ini cara kita nih jernih melihatnya. Jernih melihat. Step Banyak by hal step yang gitu harus ya, di- gitu lah. Tapi Ya. kita rehat sejenak. Sejenak ya. Baik. Baik, masih di The Lounge 4 Point Hotel Jodoh. Kita sudah sampai pada sesi akhir bincang-bincang ataupun debat ataupun adu gagasan kita di edisi kali ini. Sudah banyak sekali ide-ide yang cemerlang disampaikan oleh kedua caleg kita ini. Kayaknya juga ya. bukan debat sih Bang, tapi kayaknya persamaan gagasan dua orang ini. Iya, gitu lah. Oh, kayaknya tidak sama dengan gagasan yang sudah duduk kayaknya. Iya. Tapi kita mungkin sebelum closing statement kita berharap juga nanti seperti yang disampaikan Mbak Lina tadi, ketika masyarakat Batam mau menyampaikan aspirasi, mereka kesulitan, jauh sekali kantornya di sana gitu loh. Mungkin ada semacam kantor perwakilan, jadi ketika masyarakat mau mengadu nggak perlu ke Dompak Perlu sana, diperdekat tapi lagi. mungkin cukup di Batam sini kan gitu loh. Ya mudah-mudahan nanti kalau terpilih bisa diperjuangkan. Amin. Mudah-mudahan dua orang ini terpilih. Iya, Kita tidak iya. boleh ikut mencoblos, mengajak Iya. mencoblos, tapi kita mudah-mudahan dua orang ini terpilih Betul, dan betul. bisa memberikan Dan, perubahan atau warna baru di DPRD. Recommended ini juga karena satu berpengalaman di anggota dewan, yang kemudian Satu lagi yang, pengusaha, yang dan kedua tentunya pengusaha yang mindset-nya luar punya biasa. gagasan-gagasan Luar biasa. banyak dan cemerlang gitu loh. Berarti ya kalau saya Iya. sih cuma bisa mengimbau untuk masyarakat Batam, pilih gagasan dan ide-idenya, jangan pilih duitnya. Iya. Itu saja. Penting itu kalau mau ada perubahan ya Jo. Penting. Baik, di kesempatan kali ini kita berikan untuk Kayaknya closing Ustaz Ridwan statement. udah gini, Silakan gini, gini. ke Bang Swadi. Oke. Iya. Terima kasih para pemirsa sekalian. Saya Suhadi maju di DPRD Provinsi untuk Dapil Batam Kota, Lubuk Baja, Bengkong dan Batu Ampar dengan nomor urut 4 tertulis Haji Suhadi Sarjana Teknik. Pilih saya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian untuk Dapil saya tidak kecewa dan saya tidak akan mengecewakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan ke depan. Pilih saya, jangan lupa di tanggal 14 Februari 2024. Partai Nasdem nomor urut 4, Haji Suhadi Sarjana Teknik. Baik, terima kasih. Haji Swadi ST, ditulisannya di nomor urut
4. Jangan lupa, Partai Nasdem. Partai nomor 5. Ini rugi masyarakat kalau nggak memilih orang-orang yang punya potensi, kemudian punya gagasan yang hebat dan sudah membuktikan di berbagai karyanya. Salah satu yang paling kita kenal ada high test tadi ya. Dengan Siapa sih standar orang Batam nggak kenal standar high test? internasional ya. Pasti kenal. Nanti orang Batam juga wajib kenal Pak Suhadi. Betul gitu lah. Jangan hanya kenal coblos. Berarti gitu. kalau orang Batam, maksudnya high test mau yang mirip-mirip high test mau dibangun di beberapa tempat, kayaknya Bang Suhadi wajib masuk. Bisa itu. Ya karena harus ada coblos Betul. ya. Harus ini yang Pak Suhadi yang merekomendasikan nanti. Betul. Olahraga mau maju, pilih beliau juga ya. Wah gampang. Loh, kok kita yang promo Kita nih? namanya ini. Ini Bu Iya, Titi belum. Mbak Lina, silakan Mbak Lina. Kayaknya nggak ada yang di dapil saya ini. Baik, terima kasih semuanya kebersamaan kita hari ini. Jangan lupa nanti 14 Februari pilih saya Haja Setiasi Prihelina SE sesuai SE, dengan yang tertulis ya? Iya. Kartunya warna biru. Lihat PKS, tusuknya nomor 8. Disitulah saya berada. Dapilnya? Dapilnya dapil 5 Kepri, Sagulung, Batu Aji, Sekupang dan Belakang Padang. Berdayakan perempuan, mandiri dan pendidikan. Ada closingnya adalah stop kekerasan terhadap anak karena kami juga ada peduli terhadap anak, lembaga perlindungan anak. Kebersamaan kita adalah perjuangan bersama dan kemenangan kita adalah kemenangan kita bersama. Sekian, terima kasih. Semoga Allah meridhoi. Amin. Ini menarik sekali dan sekali lagi ini debat kita yang terakhir dan kita tidak salah menghadirkan orang-orang yang memiliki kualitas dan Karena kapasitas. hampir yang gitu kita ya. hadirkan itu adalah orang-orang yang mau berbicara, Iya. speak up di depan umum, Betul, dan betul. tentunya bukan orang-orang yang cuma diam dan duduk melihat Betul. semua perkembangan. Dan mereka adalah orang-orang yang berani menampilkan apa sih keresahan-keresahan masyarakat, apa sih keresahan-keresahan di akar rumput, dan mereka sampaikan di sini. Mereka Iya. tidak malu-malu dan tentunya bagi warga Batam ini juga menjadi referensi untuk dalam memilih calon legislatif. Kami ada beberapa Batam dan provinsi kita. Dan Iya. ini adalah salah satu referensi yang bisa untuk warga Batam dalam Iya. memilih nanti jadi Betul. 14 Februari. Tanggal 14 jangan lupa ke TPS. Ingat karena di ini hanya ada nama, ingat Haji Suhadi dan Setiasi Prihelina. Nasdem nomor 4, Dapil Batam Dapil Kepri 4. Ya. Mbak Lina atau Setiasi Prihelina PKS Dapil 5 ya. Nomor urut 8. 8. Ya. Saya kira Itu aja? cukup Ya. aja. Ya, saya kira cukup di situ saja. Saya cuma menghimbau kepada warga Batam, gunakan hak pilihnya di 14 Februari. Pilihlah orang-orang yang berdasarkan ide dan gagasan yang terbaik. Jangan pilih berdasarkan duitnya. Ingat, 300.000 itu dibagi per 5 tahun itu Anda cuma dapat Rp300 saja per harinya. Kalau Anda menggadaikan semuanya di Rp300, selesailah Anda. Itu saja. Debat caleg mungkin bisa jadi debat caleg yang terakhir. Mungkin kita akan bertemu di debat pilkada kali ini. Itu saja. Selamat sore dong. Salam debat.